Halo semua, selamat datang di kelas online Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas chapter 11 yaitu tentang keamanan tantangan etika dalam elektronik bisnis. Jadi security di sini disebut juga adalah cyber security ya, keamanan secara elektronik. Ya, karena akses ini ya, penggunaan informasi ya, teknologi dalam e-bisnis itu sekarang menuntut adanya keamanan yang sangat ketat. Karena apa? Karena sekarang banyak sekali hackers-hackers ataupun penyalahgunaan data yang mengganggu privasi seseorang ya. Dan di mana itu juga tidak jauh dari tindakan kriminal ya. Ya, lalu tentu saja jika keamanan kita sendiri diganggu, data-data kita itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti ini ya. Working condition, individuality, bahkan kesehatan kita dan juga pekerjaan kita bisa terancam. Ya, jadi mempengaruhi banyak hal. Ya. Untuk computer crime, ya jadi untuk kejahatan komputer atau computer crime di sini ada banyak tipe yaitu seperti hacking, di mana hacking ini kita ceritanya ini kita mengakses komputer orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dan tentu saja kita bisa mencuri data, mencuri password, atau bahkan ya memanipulasi data, menghapus data dan semacamnya. Lalu cyber theft ini lebih ke arah pencurian dalam hal uang ya. Jadi uang langsung seperti mesin ATM dibobol itu adalah kejahatan cyber theft. Lalu untuk komputer virus ini berarti kita memasukkan semacam kode atau aplikasi ya atau instruksi atau bahkan menyisipkan suatu file ke dalam komputer kita. Ketika kita buka file tersebut ya atau menyentuhnya ya, dia virus itu akan bekerja di dalam komputer kita dan mengambil alih ya, kendali dari komputer kita. Data-datanya bisa diakses. Unauthorized use at work, jadi ini secara tidak izin ya, tidak izin untuk menggunakannya. Jadi di sini dibilang kalau unauthorized use of computer system by employee. Jadi ini yang sering dilakukan, di mana ada laptop teman kita nganggur, terus tiba-tiba kita pakai. Itu sebenarnya sudah termasuk unauthorized use at work ya. Selama tidak seizin pemilik, itu sudah termasuk ini. Ya. Dan ini secara survei 90% kebanyakan melakukan hal ini ya, tanpa seizin pemilik. Lalu adanya yang namanya piracy ya, ini yang juga sering dilakukan ya, di mana seperti kita ya ini, misalnya kita pakai Microsoft Word ini, wah ini kan berarti mungkin nggak asli ya, dibutuhkan lisensi asli seperti itu. Nah, ya banyak sekali dari kita menggunakan piracy, bahkan kita mendownload film, mendownload lagu tanpa izin itu sudah termasuk piracy, ya, seperti itu. Lalu di sini ada banyak macam untuk taktik untuk melakukan hacking ya. Tapi ini tidak semua, ini hanya yang biasa dilakukan oleh para hacker ya. Di mana ada DOS atau denial of service, di mana ini servernya down, membuat server down terus dengan spam ya, memberikan banyak informasi sehingga servernya terlalu banyak ya seperti ya Bella kemarin, tapi Bella bukan karena ada denial of service, server Bella sendiri yang memang tidak banyak kapasitasnya sehingga ketika banyak permintaan ya itu servernya bisa down dan akhirnya tidak bisa diakses. Lalu seperti scans ini berarti ada program yang mendeteksi ya adanya aktivitas komputer ya di internet. Nanti dia bisa mencuri informasi ya, koneksi, tipe komputer dan mencari kelemahannya. Sniffer program ini biasanya untuk mencuri data atau password. Jadi misalnya kalian masuk ke situs tertentu, kalian menuliskan password di sana itu bisa dicuri. Lalu seperti spoofing, spoofing ini adalah fake email ya, jadi mengirimkan email-email palsu ya, supaya nanti bisa meminta informasi penting seperti nomor kartu kredit seperti itu. Lalu ada seperti Trojan Horse. Horse ini sangat terkenal dulunya di mana ini semacam virus ya, virus yang menyamar sebagai suatu software yang tidak dikenal ya, aplikasi software yang tidak dikenal. Ketika itu diklik, nah, nanti akan menyebar virusnya di dalam komputer tersebut. Ada juga backdoor, ini semacam aplikasi hacker di mana dia akan mencoba membobol paksa ya keamanan yang ada dengan membuat pintu belakang sendiri seperti itu. Malicious applets, applets ini adalah application, jadi aplikasi-aplikasi yang
jahat ya, malicious. Jadi ketika dibuka itu akan mencoba ya mengubah file ya, bahkan bisa mengedit file, memanipulasi password dan semacamnya. Word dialing ini adalah menelpon secara ribuan kali ke koneksi tertentu ya. Jadi seperti kalau kalian terhubung pakai modem telepon itu nanti bisa ditelepon terus-menerus ya, word dialing. Tapi jarang sekarang sudah orang memakai ini. Logic bomb ya, logic bomb ini ceritanya memasukkan kode khusus atau instruksi ya. Ketika kalian menjalankan langkah-langkah instruksinya, nanti akan men-trigger virus tersebut untuk masuk ke dalam komputer kalian. Buffer overflow ini ceritanya dengan mengirimkan banyak data di dalam suatu server sehingga akhirnya overload ya servernya. Lalu untuk password cracker, ya ini software yang bisa memperkirakan password ya. Jadi seperti di film-film ya, di film-film ada suatu alat atau aplikasi yang tiba-tiba bisa memprediksi passwordnya apa ya, itu adalah password cracker. Social engineering ini lebih ke arah teknik manipulasi psikologis manusia ya. Jadi dengan cara berkomunikasi. Kalau dumpster driving ini kita mencoba mencari di recycle bin-nya ya, di recycle bin-nya komputer tersebut atas data-data mungkin yang bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kalian ada recycle bin ya, seperti ini ya, tolong kalian dihapus ya. Ya ini banyak ya, dia belum hapus. Oke, lanjut. Nah, ini kalian juga bisa lihat berbagai macam hacking tactics-nya di video di Bella, sudah saya pasang di YouTube ada. Lalu ini kalian bisa lihat di sini, ini adalah saya dapatkan dari keamanan cyber di Indonesia, di mana di sini kalian bisa ke HTTP ini, patrolicyber.id, kalian bisa mengubah filter laporannya ya, ini periode pelaporan. Di sini saya tunjukkan selama 1 tahun di tahun 2019, di mana terdapat 4.586 total laporan. Di sini kalian bisa lihat banyak ada penipuan online, ya ini banyak, ini 1.600 belanja-belanja online itu. Penyebaran konten provokatif ya, ini banyak haters-haters ya, pornografi, akses ilegal, judi ya, pemerasan, pencurian data, peretasan sistem elektronik, intersepsi ilegal, dan ini hanya yang dilaporkan. Yang tidak dilaporkan kita nggak tahu. Lalu ini adalah tantangannya di mana ya efek daripada informasi teknologi itu bisa menghambat di bagian sebelah sini ya. Jadi adanya ya bisa kesempatan untuk kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan individuality. Ya, ini adalah kemampuan dari masing-masing individualis bisa digantikan oleh informasi teknologi. Working conditionnya juga mulai berubah ya. Lalu komputer monitoring ini ceritanya bagaimana kita mengambil data ya daripada employee kita. Jadi kita bisa tahu performance-nya mereka seberapa besar. Lalu juga ada health issue, working condition. Ya. Jadi pasti berpengaruh pada kesehatan. Oke, lalu kita lihat selanjutnya ini workplace-nya. Jadi the tools ini komputer, ini lingkungan pekerjaannya, ini adalah masing-masing individunya, ini saling berkaitan. Jadi sekarang yang namanya komputer, software, dan hardware ini menjadi satu dengan kondisi lingkungan kerja kita. Ya, seperti tidak bisa dipisahkan lagi. Semua perusahaan pasti minimal punya komputer, seperti itu. Lalu ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada saat memperhatikan ini ya. Jadi di sini ada prinsip etika dan juga standard of conduct-nya ya. Perilaku, standarnya bagaimana. Jadi prinsipnya adalah ini ya, proportionality, informed consent, ini ada di sini. Ya, ini proportionality, jadi the good achieved by technology must outweigh any harm or risk in its use. Jadi penggunaan teknologi itu harus lebih besar ya manfaatnya daripada resikonya. Lalu adanya informed consent. Informed consent ini ceritanya kita memahami dan mengerti resiko yang akan kita pakai dari teknologi tersebut. Jadi sekali lagi, tidak semua teknologi itu pasti bisa membantu kalian. Karena apa? Karena harus tetap melihat sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Kalau tidak memungkinkan, jangan dipakai. Nanti malah kerugiannya lebih besar daripada manfaat.
Lalu ada justice, ini masalah keadilan ya, seimbang, masalah manfaat sama beban yang dipakai. Lalu minimize risk kita kok pakai teknologi harus bisa menghilangkan resiko-resiko yang tidak penting, ya. Seperti human error seperti itu. Nah, lalu ada standard of conduct ya, jadi harus berintegritas ya, melindungi privacy information ya, jangan um, menyebarkan hoax ya seperti itu ya, yang menyalahgunakan sumber daya, exploit weakness of system, menetapkan standar yang tinggi, advance of health and welfare of general public seperti itu. Lalu ini adalah security management of e-business. Ya, jadi untuk keamanan dalam e-business di sini ada berbagai macam cara, di mana ada yang enkripsi. Enkripsi ini seperti PIN, nomor PIN kombinasi angka. Jadi ceritanya enkripsi ini menggunakan special mathematical algorithms ya. Jadi banyak kombinasi angka yang dipakai. Lalu untuk firewall ini ceritanya gampangannya seperti untuk membuat tembok agar file-file yang tidak diinginkan atau tidak diizinkan itu tidak bisa masuk. Jadi untuk menahan api yang akan masuk, makanya namanya firewalls seperti itu. Kalau virus defense ini seperti antivirus. Kalau saya di sini pakai Avast ya, ada yang pakai Kaspersky dan juga macam-macam ya, virus defense. Lalu di sini ada namanya denial of service defense. Jadi tadi kita ada ngomong tentang hacking dengan cara denial of service, dengan cara mengirimkan banyak informasi data ke server ya. Jadi menyerang server dengan mengirimkan banyak data. Jadi ada cara defense-nya, di mana cara defense-nya ini ya ceritanya menginstal berbagai macam intrusion detection system ya, ataupun menginstal berbagai macam router ya, jadi tidak menyerang di satu jaringan tapi mereka harus masuk ke jaringan-jaringan yang lain, jadi ada defense-nya sendiri. Lalu yang seperti monitor email ini berarti kita harus melihat secara berkala email kita, bahkan kalau disarankan email kita itu harus mengganti password secara berkala ya, karena password yang sama berulang-ulang itu akan tersimpan di dalam internet dan bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi disarankan untuk mengganti password secara berkala. Ya, lalu di sini ada juga ukuran dalam hal keamanan e-business yang lain seperti security code. Ini multi level password atau ceritanya seperti Bella ya, kalian diminta untuk memasukkan satu huruf besar minimal, satu huruf kecil ya, adanya simbol, adanya angka, itu contohnya ya. Jadi tidak cuma angka semua, huruf semua, contohnya seperti itu yang simple. Lalu backup file tentu saja ini di dalam suatu server atau komputer kita, jangan lupa kita meng-backup ya. Kita punya hard disk eksternal di backup filenya untuk jaga-jaga kalau misalnya ternyata komputer kita rusak ya, atau mungkin diserang virus. Security monitor ini ceritanya berarti kita memonitor ya, program yang memonitor ya fungsi dari komputer secara berkala ya. Seperti itu. Lalu ada biometric security control. Biometric ini seperti ini mendeteksi voice recognition ya, ataupun fingerprinting ataupun face ya. Face untuk lock HP itu juga termasuk biometric security control ya, seperti itu. Face detection ya, seperti itu. Ini jadi ada banyak jenis-jenis keamanan yang lain. Ya, jadi yang berikutnya ini tentang komputer system failure control. Apa yang terjadi jika ada sistem dari komputer kita yang mengalami gagal kinerja ya, tidak bisa digunakan. Nah, di sini ada berbagai macam layer atau tingkatan. Jadi ada di tingkatan aplikasi, jadi di tingkatan aplikasi komputer kita ya. Aplikasi seperti MS Word gini ya, aplikasi seperti MS Excel itu aplikasi. Jadi di sini adalah ancamannya di mana adanya kerusakan dalam hal mungkin hardware-nya atau mungkin software-nya ya, seperti itu. Jadi di sini ini adalah metode untuk mengatasinya. Jadi ya kita cukup perlu menginstal ulang mungkin aplikasinya seperti itu. Lalu ada juga di tingkatan sistem. Ya, kalau di tingkatan sistem ini cukup berbahaya. Karena apa? Karena ancamannya outages. Outages ini berarti tidak berfungsi. Jadi yang parah sih kita tidak bisa menyalakan komputer. Ya,
kita bisa mungkin menekan power, tapi setelah itu langsung ter-shutdown. Jadi out edges tidak bisa berfungsi. Nah, jadi kok sampai seperti ini biasanya kita kasih ke service center yang untuk bisa di backup ataupun diperbaiki. Lalu juga adanya database ya, database jadi penyimpanan data kita itu diserang. Jadi data yang akan kita buka bisa jadi error atau tidak bisa dibuka. Seperti itu. Jadi diperlukan metode backup file. Lalu ada juga di tingkatan network atau jaringan. Nah, kalau di tingkatan jaringan ini biasanya kita jadinya nggak bisa akses internet. Lalu ada yang tingkatan proses. Di sini prosesnya tidak berjalan dengan baik. Jadi ini masalah gagal dalam hal hardware dan juga softwarenya, ya seperti itu. Ya, lalu ada di tingkatan file. Jadi ini ceritanya file tersebut error, di mana ya cara tolerannya kita mereplikasi data tersebut. Lalu ada di tingkatan prosesor. Di sini kalau sudah di tingkatan prosesor berarti ada suatu mesin atau hardware di dalam komputer kita yang rusak ya. Dan ini biasanya sih mengganti hardware seperti itu. Ya, lalu untuk recovery daripada bencana-bencana tersebut ya jadi harus diperhatikan kembali siapa saja yang akan terjun untuk berpartisipasi dalam hal recovery ini ya, pembenahan sistem itu. Lalu apa saja ya job desk-nya mereka, tugasnya mereka. Lalu kita mau pakai hardware dan software seperti apa? Mungkin karena yang lama itu tidak mumpuni atau harus diupdate. Lalu aplikasi apa saja yang harus diprioritaskan untuk bisa berjalan. Jadi sesuai dengan bentuk usahanya. Kalau misalnya usahanya pakai aplikasi MS Excel terus ya berarti MS Excel-nya harus diperbagus. Alternatif fasilitas apa lagi yang bisa diperlukan untuk komputer tersebut. Terus yang penting juga di mana database-nya itu akan disimpan. Kalau zaman sekarang semua database disimpannya lewat cloud system, tapi masih banyak yang memakai hard disk eksternal. Tidak masalah, yang penting ada backup-nya. Lalu di sini sistem control and audit dalam e-business-nya. Jadi di masing-masing ini input proses control database itu harus ada security-nya ya, keamanannya sendiri ya. Jadi ada security code pada saat melakukan input, ya ada firewall, software, keamanan yang lain pada saat processing control, lalu juga ada security codes pada saat output control. Lalu untuk storage control juga ada security codes-nya untuk bisa mengakses database tersebut ya. Harus ada kayak seperti enkripsi dan juga tentu saja harus di backup dengan baik. Kalau enggak nanti bisa hilang semua sistemnya. Ya, jadi di sini adalah penjelasan daripada cyber security untuk e-business. Jadi di sini memang berbicara banyak hal seperti hacking ya, virus. Nah, tapi itu semua akan berefek pada bisnis kita dan ini adalah resiko-resikonya dan juga bagaimana kita nanti bisa menerapkan sistem yang lebih baik di masing-masing proses bisnis kita ini ya. Ya, semakin kuat tingkat keamanan bisnis kita, ya customer akan semakin merasa lebih aman dan loyal ya. Sekian dengan chapter 11, sampai jumpa di video berikutnya.